pesawat tempur J-10 Vigorous Dragon adalah upaya Cina untuk memodernisasi armada jet tempur bermesin tunggalnya. Pada mulanya, pengembangan J-10 dibantu oleh Israel dengan teknologi yang terinspirasi dari prototipe pesawat tempur IAI Levy. Tetapi setelah tragedi Tiananmen, Amerika dan negara-negara barat melakukan sanksi embargo kepada Cina. Namun pada tahun 1990-an, Rusia membantu pengembangan dan menyuplai mesin turbojet Lyulka AL-31F sebagai mesin pendorongnya. J-10 pertama terbang pada tanggal 22 Maret 1998 dan bersertifikat untuk desain finalisasi pada awal tahun 2004. Pesawat ini lalu memasuki layanan operasional dengan PLA pada tahun 2005. Chengdu J-10 adalah pesawat tempur multi-role fighter generasi keempat yang dapat melakukan pertempuran di udara dan serangan ke permukaan. Ia memiliki 11 cantelan eksternal untuk membawa berbagai senjata dengan kapasitas hingga 6.000 kg. Pada tahun 1970-an, di bawah kekuasaan Deng Xiaoping, Cina telah memasuki masa zaman baru. Reformasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping dan sekutunya secara bertahap membawa Cina semakin terbuka bagi investasi dan teknologi asing. Setelah masuk dalam masa keterbukaan ini, rakyat Cina menyadari bahwa alutsista angkatan udara mereka dibandingkan dengan negara luar ternyata ketinggalan sangat jauh, terutama untuk pesawat jet tempur. Menyadari hal itu, singkat cerita pada tahun 1981, Angkatan Udara Cina mengajukan proposal kepada Deng Xiaoping untuk pengembangan pesawat tempur dengan anggaran sebesar 500 juta yuan. Pada tahun 1982, seorang perancang pesawat bernama Song Wenchong ditunjuk untuk bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan jet tempur generasi baru Cina ini. Namun, pengembangan jet tempur baru ini begitu sulit bagi Cina dengan teknologi yang dimiliki saat itu. Wajar saja karena kebanyakan teknologi pesawat tempur memang dimiliki oleh negara-negara barat. Di saat itu, pada tahun 1992, pemerintah Cina dan Israel secara resmi memiliki hubungan diplomatik, sehingga pengembangan jet tempur Chengdu J-10 milik Cina ada dugaan sedikit banyak dibantu oleh Israel yang diambil dari jet tempur IAI Levy. Levy sendiri adalah jet tempur yang dibangun oleh Israel dengan kemampuan yang mirip dengan F-16 yang juga digunakan oleh Israel saat itu. Namun pada tahun 1980-an, biaya pengembangan jet tempur Levy telah meningkat drastis. Hal itu karena Levy tidak seperti Nestor dan Kefir yang dikloning dari desain yang sudah ada. Di sisi lain, Amerika yang merupakan penyedia 40% komponen Levy tidak ingin memberikan subsidi bagi pesaing pesawat tempur F-16 miliknya. Amerika mengisyaratkan pihaknya hanya akan bekerja sama jika Israel mau menahan diri untuk tidak mengekspor Levy. Meski Israel sudah berusaha sekuat tenaga, namun kondisi keuangan yang dibutuhkan untuk pengembangan Levy tidak lagi memungkinkan, sehingga program ini ditutup dan Israel akhirnya membeli sebanyak 90 F-16 tambahan sebagai gantinya. Dengan demikian, produksi jet tempur domestik Israel berakhir. Namun tidak demikian halnya dengan senjata dan komponen canggih yang dikembangkan untuk Levy, karena Israel diduga secara diam-diam menjual teknologi itu kepada Cina. Kontraktor Israel juga dilibatkan untuk memberikan desain aerodinamis dan struktural untuk J-10. Pengaruh Israel pada desain J-10 dapat dilihat dari adanya kanat delta. Kekhawatiran atas transfer teknologi Israel-Cina inilah yang menjadi salah satu alasan Kongres Amerika melarang ekspor pesawat tempur siluman F-22 Raptor. Selama tahun 1980-an, sebenarnya Amerika dan Eropa Barat juga mengekspor teknologi militer ke Cina. Hal ini dilakukan sebagai penyeimbang bagi Uni Soviet. Namun, kerjasama pertahanan antara Cina dan negara-negara Barat tiba-tiba berakhir setelah tragedi Tiananmen di Cina pada tanggal 4 Juni 1989. Hal itu juga membuat J-10 kebingungan dalam menyediakan mesinnya. Beruntungnya, Rusia datang dengan tawaran mesin Lyulka Saturn AL-31FN. Mesin ini dapat dipacu hingga kecepatan 2.550 km/jam dengan jangkauan 3.800 km. Sementara untuk persenjataan internal, Chengdu J-10 dibekali dengan meriam laras ganda GSH 23 mm yang terletak di bawah sisi kiri intake.
Persenjataan dan peralatan lainnya dipasang secara eksternal pada 11 cantelan dengan kapasitas 6.000 kg. Hardpoint ini dapat membawa pot roket, rudal udara ke udara, udara permukaan, dan juga bom maupun tangki bahan bakar tambahan. Rudal udara ke udara yang dikerahkan mencakup rudal jarak pendek seperti PL-8 dan PL-10, rudal udara ke udara jarak menengah PL-12 dan PL-15, serta rudal udara ke permukaan seperti KD-88 dan YJ-91. Penerbangan perdana jet tempur J-10 diakui telah mengubah sejarah industri pesawat terbang Cina. Keberhasilan atau kegagalannya akan menjadikan simbol dari industri pesawat terbang Cina apakah mampu melompat ke generasi berikutnya. Chengdu J-10 pertama terbang pada tanggal 22 Maret 1998 dan bersertifikat untuk desain finalisasi pada awal tahun 2004. Pesawat ini lalu memasuki layanan operasional dengan PLA pada tahun 2005 di Pangkalan Udara Luliang. Chengdu J-10 mungkin lebih terinspirasi dari Levy daripada sekedar cloning langsung. Secara signifikan, ia lebih panjang dan lebih berat serta memiliki sayap yang berbeda. Cina sendiri tidak memiliki akses ke mesin PW11200 compact dan kemampuan untuk pembuatan komponen komposit ringan dalam skala luas. Oleh karena itu, kepala desain Chengdu J-10 harus memperpanjang badan pesawat sepanjang 2 meter untuk mengakomodasi mesin turbofan AL-31F Rusia dan menghasilkan pesawat jet seberat 11.750 kg. Meskipun demikian, J-10 tetap menjadi pesawat tempur multiperan yang gesit, serbaguna, dan murah, yang sejak awal dirancang untuk menggabungkan sistem avionik berteknologi tinggi dan senjata berkomando. Meski bukan pesawat siluman mutakhir, namun pesawat J-10 Cina menandai tonggak penting dalam modernisasi militer Cina yang kemungkinan besar dicapai dengan sedikit bantuan asing. Dari sejarah perkembangan persenjataan udara Cina, khususnya pesawat tempur Chengdu J-10, ada beberapa hal yang bisa dipelajari, yaitu untuk membuat sebuah pesawat tempur secara mandiri untuk negara yang masih minim pengalaman, maka diperlukan waktu setidaknya sekitar 20 tahun, sehingga dibutuhkan adanya pola pembangunan jangka panjang. Dengan memproduksi pesawat tempur sendiri, Cina juga bisa melepaskan diri dari ketergantungan pihak barat. Di sisi lain, negara mampu menghemat devisa hingga belasan triliun untuk pengadaan jet tempur. Sehingga, jika ada negara yang berniat membangun jet tempur secara mandiri di tahun ini, kemungkinan di tahun 2040-an baru bisa memasuki layanan.